Selamat malam warga budaya, kembali di kesempatan malam hari ini, Rabu 24 September tahun 2025. Kita dalam podcast budaya dan tema kita masih sama di kesempatan ini adalah tentang rebutan kuwoso rakyat Nelongso, politik Mataram di abad 17. Dan telah hadir di studio narasumber setia yang senantiasa membersamai kita dalam podcast budaya, beliau Bapak Dr. Andes Ibnu Subianto AKT. Sungdalu Pak Ibnu. Sungdalu Pak. Dan juga Mas Sarworo Suprapto sebagai penanggap di kesempatan malam hari ini. Matur nuwun rawuhipun Mas Woro. Sehat selalu. Dan warga budaya, perlu Anda ketahui bersama bahwasanya siaran radio BBM FM dipancarkan melalui radio.garden, radio.net, zeno.fm, serta diwanstopradio.com dengan kata kunci saluran BBM FM. Adapun khusus untuk seri siniar ataupun podcast juga disiarkan di kanal YouTube Radio BBM FM. Cara mendukung keberlangsungan BBM adalah dengan tombol donasi terima kasih atau super thanks di setiap video YouTube Radio BBM. Donasi khusus melalui website saweria.co Radio BBM. Khusus untuk donatur Saweria akan diundi setiap akhir pekan untuk mendapatkan voucher buku gratis dari penerbit Garuda Waca. Adapun untuk promosi produk yang akan dilampirkan di layar atau di interior studio, ketika podcast berlangsung untuk kerja bersama promosinya, Anda dapat menghubungi di 0856 2856 610 atau DM ke Instagram @radio_bbm_fm, dan pastikan Anda subscribe kanal YouTube Radio BBM. Dan baiklah warga budaya, di kesempatan kemarin kita telah mengulas bagaimana kemudian masa pemerintahan Sultan Agung menggantikan Panembahan Hanyokrowati, dan disitulah kemudian Mataram menuju kejayaannya sekaligus dengan beragam peristiwa yang menyertainya. Dan di malam hari ini kita akan mencoba mengupasnya satu persatu, dan tentunya ketika kemarin dengan beragam strateginya ternyata Mataram demi sedikit mampu menaklukkan Brangwetan. Nah, ini adalah satu hal yang menarik dan nanti akan kita bahas bersama. Bagaimana Pak Ibnu sebenarnya invasi yang dilakukan oleh Mataram terhadap Brangwetan yang saat itu dijalankan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo? Begini Mas, bagus. Jadi sebetulnya kalau kita mau kita lihat ya perbedaannya antara Mataram dan Brangwetan. Karena Brangwetan itu sebetulnya kerajaan-kerajaan kecil yang berdiri sendiri. Mereka itu punya kepentingan-kepentingan ekonomi yang berbeda-beda, tapi mempunyai ancaman yang sama, yaitu akan diserbu Mataram. Karena mereka kenal dan tahu bahwa di bawah Sultan Agung itu mungkin akan lebih ekspansif dibandingkan ayahnya. Hanyokrowati. Nah, jadi mereka itu bersatu, tapi banyak diskusinya, gitu. Seperti zaman sekarang dulu, partai-partai itu banyak ngomongnya, gitu loh. Gitu loh. Tapi apa namanya langkahnya itu apa nggak jelas, gitu loh. Ya, itu kan mereka itu kan dulu juga begitu. Banyak apa namanya omong, tapi ketika mau siapa yang mau leader itu nggak berani, nggak jelas gitu. Dan juga terjadi sudah tahun 16-15 sudah mulai pergantian apa namanya sudah terjadi regenerasi. Seperti Adipati Tuban misalnya. Itu kan dulu kan mantunya Joko Tingkir, ya kan? Lah sekarang sudah ganti anaknya gitu loh. Yang generasi berikutnya ini punya need yang berbeda ya,
punya selera berbeda dengan pendahulunya. Seperti misalnya Ronggo Jumeno itu kan terusir tahun 1590 dari Madiun ya. Ya. Ini kan 25 tahun kemudian itu kan dia sudah tua sekali. Ya. Dan dia cuma mengungsi di Surabaya. Dan jadi banyak pemimpin-pemimpin yang kalah dengan Mataram itu larinya ke Surabaya. Nah, jadi Joyo Sumanto itu bupati Raja Supanto. Ya, rajanya si Surabaya itu kan sebetulnya menerima beban yang sangat kuat. Sehingga kemarin ketika kita ceritakan bahwa Wirosobo itu diserang Mataram, itu bantuan dari anggota-anggota yang lain itu. Kan sifatnya itu hanya koalisi, Pak. Kayak partai-partai sekarang itu koalisi itu punya kepentingan dewe-dewe. Kepentingannya masing-masing. Kecil atau menengah. Ya. Tapi intinya itu mau berbuat apa itu jelas. Nah, sehingga dia dilibas dengan mudah, partai-partai itu dilibas oleh partai yang besar gitu loh. Gitu. Nah, ini sama saja Mataram itu kan kompak jadinya. Nah, ini jadi faktor penentu yang menyebabkan kenapa Mbrangwetan itu dengan mudah dilibas. Apalagi Mataram itu strateginya bagus sekali. Satu persatu itu ditaklukkan gitu ya, tinggal sehingga terakhir itu kan ya Wirosobo itu menjadi sangat strategis. Wirosobo itu kan 1615. 1616 itu Tuban Lasem Pasuruan itu dianukan. Nah, ini ceritanya kekalahan itu seperti itu. Jadi sebetulnya bukan kok karena kebetulan, tapi karena memang Mataram dengan strategi yang sangat jitu ya, itu bisa mengalahkan semuanya itu. Itu ceritanya gitu. Lalu kemudian kalau kita misalnya melihat bagaimana kemudian saat itu ketika misalnya Mataram mengepakkan sayap ke Brangwetan, apakah saat itu persenjataan ataupun amunisi perang ini sudah dipetakan sedemikian matang juga, Pak Ibnu? Ya, dan ini Mataram itu sudah mencurigai kalau VOC ya, itu membantu Surabaya. Kenapa? Karena Surabaya itu kan sudah punya benteng yang besar ya. Ya, hampir sama dengan bentengnya Keraton Yogyakarta sekarang ini ya. Itu berada di dekat Kalimas gitu. Nah, di hampir muara Kalimas itu kan delta juga. Delta kecil gitu. Ini ada dua sungai, yang sebelah barat itu Kalimas, yang sebelah timur itu kali apa namanya lupa. Kaliporong. Bukan, Kaliporong kan selatan. Oh, yang selatan, Kaliporong itu bermuaranya ke Selat Madura. Madura. Ini ke Laut Jawa dekatnya. Nah, ini delta kecil, Pak. Nah, ini kan tempat pelabuhan. Pelabuhan yang sudah ada sejak zaman Majapahit sebetulnya. Dan di delta itu pula itu ada yang namanya Ampel. Makanya ada Sunan Ampel. Dari delta inilah yang sebetulnya menjadi pelabuhan besar pada saat itu. Nah, itu yang itu. Dan mungkin barangkali bisa disampaikan di dalam peta Ampel dan Surabaya. Ya. Ini kita bisa menyimak bersama. Nah, itu peta lama sekali. Nah, ini Surabaya ini. Ini Surabaya aja. Yang satunya lagi yang ada. Ini Ampel. Nah, Ampel itu kan ada dua sungai. Nah, yang barat itu yang sebelah kiri ya, itu Kalimas. Nah, Kalimas. Tapi sebetulnya itu cabang dari Kalimas. Disitulah digambarkan perumahan-perumahan dan juga benteng yang sangat kuat sekali di era itu. Peta awal abad 16. Awal abad 16 dan juga mungkin akhir abad 16 dan awal abad 17. Ya. Dan di peta satunya lagi barangkali kita bisa menyaksikan
bersama. Ya, yang lebih detail peta satu lagi. Nah, peta satu lagi ini kan ini digambarkan yang di sekitarnya Surabaya itu sebenarnya itu rawa-rawa, Pak. Jadi rawa-rawanya sangat luas sekali. Lalu ada Kalimas. Nah, Kalimas ini kali Pegirian ya. Kali Pegirian. Nah, di antara kali ini ada benteng yang sangat besar itu digambarkan itu tuh. Ya, benteng. Dan benteng itu sudah lama, Pak. Sudah lama. Jadi sebelum apa namanya masa Islam masuk itu benteng itu sudah ada gitu loh. Jadi sebetulnya sudah sejak zaman Majapahit. Majapahit barangkali. Dan itu merupakan pelabuhan, Pak. Pelabuhan. Nah ini apa namanya rawa-rawa ini itu mayoritas kawasan itu adalah rawa-rawa, Pak. Karena ini memang betul-betul terbentuk karena sedimentasi ya, sedimentasi dari erupsi Gunung Kelut. Ya. Dan ternyata terbawa sampai ke Surabaya. Ya. Dan satu yang menarik, Pak Ibnu, ketika misalnya kita sempat melihat bagaimana kondisi peta di Ampel di abad 15 kurang lebih. Nah, di sana kita bisa menyaksikan juga sebagai sebuah bandar, Bandar laut ya. Bandar laut yang ada di Surabaya, ada di Ampel. Kira-kira ketika kita mempreview ke belakang, sebenarnya posisi Ngampel sendiri apakah di sana memang juga merupakan bandar perdagangan, Pak Ibnu? Betul, bandar perdagangan, tapi apa namanya sebetulnya Ampel itu sendiri itu pusat para pedagang juga. Jadi kan memang kita mengenal bahwa penyebaran agama Islam itu di bandar-bandar ini, Pak, terutama di Ampel ini. Tetapi di Ampel itu akhirnya ke selatan lagi, ketika apa namanya fasilitas mungkin yang disediakan di Surabaya itu menjadi lebih bagus gitu loh. Jadi tapi sebetulnya sepanjang sungai itu sebetulnya tempat bandar laut, Pak. Dan bandar laut untuk ukuran saat itu besar sekali, Pak. Ya, sehingga tidak mengherankan sih, Pak Ibnu, ketika misalnya kita menyaksikan kenapa Mataram ini tertarik menginvasi Surabaya, karena di sana ada faktor ekonomi yang sangat luar biasa. Ya. Dari Surabaya itu sejak dulu ya sampai hari ini tuh sebetulnya bandar besar. Ya, dan sebagaimana bandar-bandar yang tumbuh secara alami seperti itu sangat sulit sekali digambarkan mengenai bagaimana perdagangan yang secara formal dan penyelundupan itu sulit sekali, Pak. Nah, itulah sebetulnya kenapa Surabaya itu bentengnya kuat. Karena Mesio itu dulu termasuk mata dagang yang diselundupkan gitu. Candu, apa namanya? Candu itu sejak dulu sudah ada, Pak. Ya. Sudah perdagangan candu itu sejak dulu aja. Jadi kalau sekarang ada apa namanya Badan Narkotika dan sebagainya itu BNN. Kan DC, Pak, itu sono. Nah, dulu namanya candu. Ya. Dulu candu itu malah bagian dari Pak, istilahnya kasukan. Ya. Bagian dari seneng-seneng itu loh. Ya. Ada tayub, ada candu, ada main Iya, sejak dulu main pei ya. Itu sejak dulu ada. Nah, sehingga benteng Surabaya itu menjadi sangat kuat, Pak. Karena punya misiu yang cukup ya. Ya, ini kelihatannya mungkin juga dari pedagang apa namanya Cina. Ya, apa namanya, dan juga peralatan perangnya itu kelihatannya disuplai oleh apa namanya oleh VOC. Karena ini juga bagian dagang. Ini barang dagang juga. Senjata juga barang dagangan pada waktu itu. Komoditas ya. Gitu. Jadi ya dulu kan? Dengan sekarang sebetulnya sama ya. Sama, sekarang itu juga ada orang yang dia perdagangan senjata juga. Oh, perdagangan senjata itu di mana-mana ada, Pak. Ya. Dan ketika kita melihat Surabaya ketika itu tumbuh dengan sedemikian pesat,
sehingga menarik perhatian Mataram misalnya untuk mengepakkan sayap sampai ke Brangwetan. Nah, kenapa ketika misalnya tadi kita sempat mengulas juga Pak Ibnu, kok Brangwetan ini adipatinya tidak bisa kempel menjadi satu, itu apakah karena faktor masing-masing berkepentingan ataukah lebih karena belum ada ikatan yang melekat semacam itu Pak Ibnu? Karena mereka juga tidak tunduk pada Raja Surabaya, Pak. Oh, itu kan hanya semacam, kalau semacam sekarang ya ketua koalisi partai itu. Merasa sejajar ya, gitu Pak? Ya. Merasa sejajar ya? Ya, merasa sejajar gitu. Jadi ikatannya berbeda. Ikatannya lemah. Ini berbeda dengan Mataram, dengan satu komando tentaranya. Dan apalagi variasi pasukan yang dimiliki Mataram itu lebih banyak. Dan kalau orang mau membela Surabaya itu kan harus pakai peluru emas, Pak, atau peluru perak. Ya. Mereka kan dibayar. Kalau di sini kan bayarannya tanah, Pak. Tanah, ya. Kalau di sana beselan langsung. Ya, gitu. Manipiro gitu. Dan juga jumlahnya tentara di Surabaya dengan sendirinya lebih sedikit, Pak. Dibandingkan yang dari Mataram. Gitu. Dan kalau misalnya kita melihat di dalam serat Srinoto ini, Pak Ibnu, ini sebenarnya juga digambarkan bagaimana kemudian jenis-jenis senjata yang ketika itu telah digunakan oleh prajurit Mataram ketika akan mengepakkan sayap ke wilayah yang lainnya. Nah, ini di Pupuh 87 podo 11 sampai berikutnya ini digambarkan sekali bagaimana kemudian ragam senjata yang digunakan. Dari izin Pak Ibnu, ini akan coba saya tembangkan. Dan warga budaya, ketika kita sekarang barangkali hanya mengenal berdasarkan cerita tutur Pak Ibnu, yang digunakan tombak, pedang, keris dan sebagainya. Ternyata pedang keris ya. Di dalam serat Srinoto ini telah digambarkan bagaimana kemudian di era Mataram pun ternyata senjatanya beragam. Nanti akan kita bahas bersama. Sigro miyos horeg wadya ing Mataram, gegaman dalem mijil, sora geni tembak, kang tumbak sulam agelar, regu ganjur lan penjalin, sulam mas muncar, glati mungup pan asri, lawan mager sari kapedha akapang, tameng kelawan tamsir, lembing tulup pedang, towok ngrangkep lan kantar, wong nibaya sikep kerbin, hawarna-warna dinulu langkung asri. Nah, dari sini sebenarnya
kita bisa melihat ya Pak Ibnu, bahwasanya senjata yang digunakan ini sudah ada senapan, di sini ada sorogeni, tembak, juga tombak, juga ada pedang, bahkan menggunakan geladi juga, menggunakan towok, perlindungannya menggunakan lembing, dan juga ini yang menarik, tulup itu. Menggunakan tulup dan juga kerbin. Kerbin ini apakah semacam karaben ya Pak Ibnu ya? Ya. Bukan. Kerbin itu ada mesiu Pak. Mesiu. Ya. Yeah. Yang dimaksud mesiu. Sehingga dengan demikian memang menopo. Ketika saat itu pun sebenarnya, dan yang sampai sekarang kita juga masih melihat, salah satu bentuk senjata yang digunakan sorogeni itu yang bersenjatakan senapan itu lestari hingga sampai kepada prajurit di era Mataram sekarang. Ya, sorogeni itu prajurit sorogeni ya istilahnya kan prajurit itu. sorogeni. Ya, prajurit yang bukan alat-alat itu kan sorogeni itu kan disertai dengan kerbin tadi. Ya, dengan mesiu tadi. Ya. Jadi kumpulan mesiu ini. Mesiu ini kan mesiunya mereka itu diperoleh dari pelabuhannya yang barat, Pak. Di Jeporo dan Lasem. Jadi dari barat. Dari Cina kalau di situ. Sehingga tidak mengherankan manakala posisi pelabuhan yang sedemikian banyak di pesisir utara sebelah barat ini menjadi salah satu modal untuk memperoleh mesiu dan juga senapan. Dan juga waktu itu ketika Jeporo dan Lasem lalu juga Tuban itu bisa dikuasai, Mataram sudah mulai bisa membuat kapal-kapal besar lagi, Pak. Karena memang kayu-kayu besar itu, kayu jati besar itu diperoleh dari daerah Bojonegoro dan daerah Tuban, Pak. Jadi untuk membuat kapal-kapal yang disebut jung itu, yaitu bahannya dari sana. Dan jung itu kan membawanya dengan air, lewat air, Pak. Membawa ke jung. Jadi dulu itu kayu jati itu tingginya bisa 50 meter, Pak. Karena saking melimpahnya bahan, Pak. Dan usianya, Pak. Usianya sudah ribuan tahun, ya, sudah tua sekali. Sehingga mereka bisa membuat jung-jung yang sangat besar sekali gitu loh. Dan Mataram itu ketika itu sudah bisa membangun kembali kapal-kapal yang 200 ton bobot mati, Pak. Wah, itu satu. Ya, sudah mulai bisa lagi. Itu kayu jati termasuk yang dari Blora ya berarti? Bukan Blora, Pak, dari Tuban Bojonegoro itu. Ya. Blora malah belum sebagai pusat. Karena terlalu jauh dari pantai, dari laut, dari air. Kalau di Bojonegoro itu kan dibawa lewat Bengawan Solo yang sudah agak hilir. Lalu selain misalnya tadi disampaikan ke Brangwetan dengan segenap persenjataan, di sana kan juga ada VOC, Pak Ibnu. VOC di Gresik, Pak. Di Gresik, bukan di Surabaya. Di Gresik. Berarti kan suplai senjata dari Surabaya sendiri dimungkinkan memang dari Gresik. Iya, karena ini loh, VOC itu sudah mulai memainkan peran ya. Tapi masih secara tersembunyi-sembunyi. Sehingga dia melihat ingin menguji seberapa jauh kemampuannya Mataram itu dengan cara membantu salah satu gitu loh. Nanti kita akan membahas. Jadi VOC itu selalu ingin menciptakan konflik, perang antara itu. Dan dia itu sebenarnya mau siapa yang bakal menang itu yang dibantu, yang didukung. Tapi kalau Mataram sudah kuat ya dibiarkan aja. Itu loh. Jadi memang VOC itu memang pintar sekali di dalam membaca politik. Situasi Nah, cuman masalahnya seharusnya Mataram itu kalau saat itu lebih
sabar seperti Anyagropati dan Senopati. Setelah dia memperoleh positioningnya, memperoleh wilayah, harusnya wilayah itu dikelola dulu, Pak. Tapi karena tuntutan perang itu, mereka lebih mengharapkan perolehan ekonomis dari perluasan wilayah. Seharusnya dikelola dulu supaya wilayah-wilayah itu menghasilkan. Dan karena memang pada tahun 2016-19 itu Kota Gede kan sudah terlalu penuh kan. Karena ini banyak sekali orang-orang yang akhirnya jadi pekerja, tinggal di situ. Akhirnya Sultan itu mendirikan Sultan Agung mendirikan Kerajaan Karto ini. Seperti misalnya hukuman yang diberikan pada Pajang ketika Pajang memberontak itu. Semua orang Pajang, orang yang di kawasan perkotaan itu dibawa dan dijadikan budak. Gitu loh. Dijadikan budak dan harus bekerja di wilayah yang dikembangkan. Ya. Pak Ibnu. Jadi waktu itu belum membangun IKN loh Pak itu. Nanti cerita membangun IKN itu di eranya Mangkurat. Mangkurat 1. Mangkurat 1. Itu ceritanya. Ini podcast kita itu bisa jadi panjang sekali kalau di abad politik di abad 17. Ya. Ya, karena ini Mangkurat 1 itu kelakuannya ya aneh-aneh. Nanti menarik sekali. Kita bahas. Nah, tapi baru mulai membangun istana dan istana Karta itu sudah ada, sudah jadi. Pada akhirnya kira-kira sebelum menyerang ke Batavia itu sudah terwujud sempurna. Terwujud ya. Jadi dengan kekalahannya Surabaya, nah ini memulai membangun itu. Dan ini loh Mas. Ini yang menarik ini Mas di penyerbuannya ke Surabaya. Ya. Mataram itu udah kena kalau sekarang kan ada istilah nubika. Nuklir, biologi, kimia. Sekarang loh Pak, zaman modern ini. Ya. Kalau dulu nuklirnya kan belum ditemukan, Amerika aja belum menemukan ya kan. Kimia aja masih belum. Biologi sudah dilakukan Pak. Dengan apa Pak Ibnu? Di Surabaya itu kekalahannya Surabaya itu dengan perang biologi Pak. Bukan senjata konvensional, pedang dan sebagainya. Ya. Akhirnya Jaya Supanto itu menyerah. Itu penaklurannya Surabaya itu butuh waktu 5 tahun. Berarti ibaratnya ketika untuk menuju takluknya Surabaya, senjata biologis yang digunakan ini kan tentunya juga dengan membaca topografi wilayah Surabaya ya Pak. Nah, ini betul. Jadi kan ini Surabaya tadi, tadi yang kita bahas tadi. Coba petanya Surabaya Mas. Nah ini. Ini kan rawa-rawa Mas. Nah, ini rawa-rawa. Nah, ini terus yang ke bawah itu sebenarnya sampai ke Wonokromo, ke Delta. Nah, ini ke Delta Berantas. Berantas itu kan di Wonokromo pecah menjadi Kalimas yang di utara, yang selatan Kaliporong. Nah, Kalimas ini Pak, ini pada tahun 1621 Pak, dibendung oleh Mataram Pak. Ya, bendungnya itu kan pada musim kemarau tuh Pak. Ya kan? 1621 ya Pak. 1621. Ketika nyerbu 1620 itu nyerbu. Bulan kan perang itu bulan kemarau. Nggak sampai. 4 bulan ya. Ya. 4 bulan. Lalu mereka Surabaya diisolasi dari wilayah karena wilayah di Japan, Mojokerto sudah ditaklukkan semua. Jadi Surabaya kesulitan mendapatkan pangan. Tapi disuplai melalui perdagangan Pak.
Gitu loh. Antara lain disuplai dari Cirebon. Ya. Gitu. Termasuk dari yang disebutkan itu Sukadana, Pak. Ya. Kalimantan. Ya, Kalimantan. Ya. Nah, ini Pak, ini apa namanya akhirnya diputuskan bagaimana kalau kali Mas itu dibendung. Sehingga pada bulan penghujan berikutnya itu aliran sungai akan mengecil, tetap semuanya tetap lewat Kali Porong semua, Pak. Nah, Kali Porong semua dan dibuang di rawa-rawa, Pak. Jadi Sidoarjo itu dulu itu masih rawa-rawa, Pak. Kalau sekarang udah itu rawa-rawa semuanya itu. Nah, akhirnya kan sekitarnya rawa-rawa, sehingga rawa-rawa di sekitar Kalimas itu makin lama, makin tahunnya makin lama makin kering. Ya, akan mengering. Nah, kalinya kan menjadi kecil. Ya. Lah itu di apa namanya kali itu, Pak. Itu setiap prajurit lawan ya yang gugur kalah mati ya, perang dengan orang Mataram cuma dibuang ke Kalimas, semuanya dibuang ke Kalimas. Nah, begitu juga bangkai-bangkai apa saja itu dibuang ke Kalimas. Sehingga muara Kalimas itu penuh batang. Nah, ingat bahwa batang-batang terutama dari apa namanya bangkai manusia itu menimbulkan penyakit, Pak. Ya. Nah, akhirnya pada tahun 1624 itu orang-orang di kota apa namanya Surabaya itu terserang penyakit malaria, kolera, disentri, dan itu banyak yang mati. Nah, akhirnya kenapa? Karena airnya itu sudah tercemar. Ya. Inilah yang dilakukan perang biologi pada saat itu. Jadi ini saya itu membaca cerita seperti ini, wah, ini memang luar biasa, pintar betul itu. Artinya mereka kan juga ngerti apa siklus kehidupan nyamuk, sudah mengenal dengan kuman, penyakit dan sebagainya itu. Berarti mereka sudah ilmiah, ilmiah. Jadi mereka itu apa namanya mengenal apa namanya ilmu kesehatan juga, Pak, sebetulnya. Nah, ini digunakan sehingga akhirnya karena banyak yang mati, rajanya Jaya Supanta itu akhirnya mengadakan rapat dan lebih baik menyerah. Sehingga di 1625 Surabaya menyerah. Oktober ya? Oktober 25. Ini kalau dalam catatan Profesor Sartono dalam sejarah itu, awalnya penduduk Surabaya itu sekitar 60.000, akhirnya tersisa tinggal 5.000. Betul. Ya. Karena banyak yang mati. Nah, itu dia. Gitu. Akhirnya menyerah. Berarti kan banyak banget yang ini ya. Bayangkan kalau 60.000 tinggal 5.000 itu. Ya, memang catatan sudah takluk itu kan. Ya, memang itu salah satu catatannya itu. Dan tidak mungkin bisa bertahan dengan 5.000. Padahal itu Mataram itu sudah membawa 50.000, Pak. Nah, tidak mungkin mereka bertahan. Akhirnya mereka memutuskan menyerah, dan karena dia menyerah, ya, ini akhirnya dinegosiasi dengan perjanjian yang sangat bagus. Putranya Pangeran Peke diambil mantu sama Sultan Agung, dibawa ke Mataram. Itu. Jaya Supanta sendiri kan sudah sepuh ya, akhirnya meninggal juga di dunia di sana. Tetapi ketika apa namanya kali tadi sudah diselesaikan, dinormalisasi, ya boleh kembali dengan cepat, gitu loh. Jadi ini hebatnya perang perebutan di sana itu ada apa brain-nya yang sangat lihai ya. Dengan cara seperti itu Surabaya. Dan sekarang kalau dia meskipun punya duit, apa namanya, orang disuruh mati ya mah, nggak akan pikir-pikir tuh, Pak, pikir-pikir gitu. Ya. Dan tadi ketika kita sempat menyimak bagaimana kemudian perang yang ditahukan dari tahun ke tahun, tentunya kan ini juga tidak dalam kurun waktu 5 tahun ini kan mesti akan banyak mengganggu stabilitas ketersediaan produk
beras sebagai unggulan dari Mataram, Pak Emlo? Begini, jadi perang terus-menerus sejak 2014 sampai 2019 itu sendiri, itu sudah merusak kondisi sosial ekonominya Mataram sendiri loh, Pak. Dari 1615 sampai 1619 ya, 1614 sampai 1619 selama 5 tahun. Ya. Dan itu pada saat itu sudah terjadi kekurangan pangan gitu loh. Menjelang jatuhnya Surabaya. Ya, menjelang. Belum ya. Kan ketika beralih ke menyerang Surabaya, ini Mataram sempat menata perekonomiannya. Karena apa? Karena di musuhnya tinggal Surabaya. Tinggal satu. Surabaya. Dan di Surabaya itu mereka tidak ofensif, Pak. Tapi hanya memblokade. Memblokade. Diblokade saja, sehingga Mataram sempat menata perekonomian kembali sampai tahun 1627. Bahkan sebetulnya ketika mau menyerbu VOC itu sudah mulai dipikirkan sejak 1622. Karena apa? Karena 1622 itu Sultan Agung memerintahkan orang-orang dari Kebumen, orang-orang dari Banyumas dan orang itu pergi ke barat untuk menyiapkan lahan-lahan baru di sekitar Batavia. Makanya kan di sana kan ada daerah Matraman. Itu tempat tinggalnya orang Mataram. Yang tersebar di berbagai wilayah. Ya, di pinggir Kali Ciliwung. Ya. Kali Ciliwung itu sebagian besar dulu kelihatannya ya kalau menurut saya dari budayanya itu, aku wong Mataram, Pak. Gitu loh. Dulu. Cuman mereka kan nggak mau ngaku dulu mbah-mbahe wong Mataram udah. Dia lebih percaya gue Betawi. Gayanya aja, Pak, orang Betawi gitu. Tapi sebetulnya sisa-sisanya kan Benyamin Sueb itu. Enggak. Konon dari Purworejo atau antara Purworejo. Enggak, tapi sudah lama di sana. Jadi Betawi. Memang begini, Pak. Memang orang yang dikirim ke daerah Kerawang, Bekasi dan gitu untuk membuka lahan-lahan persawahan itu memang dari orang bukan dari timur, Pak, bukan Bang Kulon, tapi Bang Kulon. Terutama kan ini pendukungnya Mataram yang setia itu kan orang Bagelen dan orang Banyumas. Iya. Itu kan orang yang sangat setia. Sehingga kalau diperintah apapun juga mentransmigrasikan penduduknya ke wilayah mana saja itu diikuti, Pak. Ini transmigrasi loh, Pak, itu. Konsep transmigrasi saat itu. Iya, dan sekaligus prajurit perang. Ya. Nah, ini cerita mengenai Betawi dan ini nantilah. Tapi ini sekarang di Jawa Timur itu sendiri ketika setelah terjadi pertempuran dan sudah boleh dibilang dimenangkan oleh Mataram ini tadi. Ini sebetulnya Jawa Timur itu menjadi makin makmur Merangkutan itu. Setelah perang-perang selesai. Karena apa? Karena wilayah perang-perang di Jawa Timur di Merangkutan itu sudah selesai. Itu Sultan Agung sempat menata para fasal-fasal baru. Ketika fasal yang sepuh tadi sudah itu tadi. Jadi sudah generasi berikutnya. Ini sudah ditata lagi, makanya kan di sana misalnya di sana itu bukan Bluro lagi, Bluro itu ditinggalkan karena itu lama lah, namanya yang pusatnya di sana itu menjadi Rajekwesi. Adipati Rajekwesi. Itu sangat berpengaruh di sana dan tidak semua itu dari Nikrat setempat Mataram. Tapi ini pinternya dari penataan manusianya di Mataram ini itu adalah ketika mereka merengkuh dan memberikan kedudukan kepada bangsawan-bangsawan lokal.
gitu. Sehingga dengan demikian ketika barangkali kalau sekarang istilahnya sebagai putra daerah, Ya. itu yang kemudian dinobatkan sebagai adipati misalnya di sana. Ya. Tentunya dukungan masyarakat sekitar terhadap sang adipati ataupun kesetiaan sang adipati terhadap Mataram pun akan menjadi rekat. Ya. Di bawah Sultan Agung tuh. Makanya sebetulnya Mataram setelah Mbrang Timur selesai ini betul-betul makmur. Benar-benar telah mencapai ke puncak masa kejayaan. Ya, masa di Jawa Timur. Nah, cuman masalahnya ini ya nggak tahu ceritanya kok tiba-tiba Mbrang Kulon itu ingin langsung menguasai Mataram itu memang ada masalah. Yang spesifik apa namanya? Yang mana Pak? Banten? Enggak, bukan. Apa namanya? Tidak semata-mata Sultan Agung itu apa namanya gila perang saja. Ya. Tapi memang secara strategik mereka harus menghadapi Mataram secara serius gitu loh. Tapi terlalu terburu-buru, hanya itu aja. Ya, yang terlihatnya seperti itu. Nah, tapi setelah perang selesai ya di wilayah timur ini Mataram menjadi lebih bagus dari sisi perekonomiannya dan Surabaya menjadi diserahkan pada adipati yang orang setia bangsawan dari Madura, dari Sumenep barangkali Pak Ibnu. Ya, Cokroningrat. Ya. Cokroningrat. Ini kan Sultan Agung ini pinter loh Pak. Cokroningrat itu dientuknya putrane itu kan? Iya kan? Begitu juga Adipati Cirebon sing Kasepuhan. Ya. Itu kan juga di Pek Mantu. Bahkan makamnya ya ada di Giriloyo. Ya, itu. Jadi saking apa namanya begitu hebatnya cara apa namanya ngesui, ngerengkuh dan apa namanya kerajaan itu menjadi seperti itu. Dan ketika misalnya kita melihat bagaimana kemudian satu upaya tadi Brangwetan telah ditaklukkan untuk ke barat. Kenapa Cirebon ketika itu juga menjadi salah satu wilayah yang diperhatikan secara khusus oleh Mataram, Pak Ibnu? Karena begini ya, Cirebon itu sebetulnya Sultan Agung itu dianggap punya musuh dengan Banten. Ya, sebetulnya enggak. Ya, tetapi Cirebon itu dianggap sebagai satu seperti Madiun dulu, Pak, di daerah pertahanan paling depan gitu. Sehingga harus dikendalikan, dikuasai. Tapi mereka sadar bahwa musuh utamanya itu adalah VOC. Gitu. Sehingga dengan demikian menjadikan ketika barangkali Cirebon juga sudah masuk dalam wilayah kekuasaan Mataram yang ada di sisi barat. Tentunya harapannya ketika tahun 1622 barangkali strategi menopo untuk ngeluruk ke Brangkilen ini tadi sudah mulai dijalankan, mungkin itu juga menjadi salah satu upaya penyiapan untuk menuju ke barat. Ya, makanya kan Sumedang sudah dikuasai juga. Karena ada apa namanya Adipati Sumedang. Ya. Kan juga Adipati Ukur. Bahkan Adipati Ukur itu kan Ukur itu kan nama wilayah, Pak. Ukur, Sumedang, ya, Cirebon, ya. Nah, Adipati Ukur itu kan orang dari Banyumas, Pak, sebetulnya. Ya, Panglima perangnya dulu Tumenggung siapa rupanya, akhirnya diangkat jadi Adipati di Ukur itu tadi. Nah, sehingga apa namanya kekuasaan di barat itu ya itu relatif dikendalikan oleh Mataram gitu. Ya. Dan memang cara pengelolaan di kawasan barat itu berbeda, Pak. Dengan
pengelolaan di kawasan timur. Karena faktor-faktor budayanya, faktor itu. Yeah. Gitu ya. Tapi sebetulnya kalau di Cirebon itu, Cirebon itu khas Pak, itu Jawa Pak. Jawa. Yeah. Jawa banget gitu loh. Dan perkawinannya itu perkawinan. Budayanya sangat smooth, ngaten nggih. Ya. Nah inilah gaya dari Mataram, dan Mataram itu sebetulnya tidak hanya sempat membangun daerah-daerah pasal-pasalnya, tapi mereka juga ingin menunjukkan bahwa gengsi wajahnya Sultan Agung itu harus terwujud. Makanya mulai dibangun Istana Kerto tadi. Di Pleret tadi. Ya. Tapi kan ketika Sultan Agung membangun Kerto, ibaratnya kita melihat bagaimana Brangwetan juga sudah masuk dalam wilayah kekuasaan Mataram. Istilahnya ketika program ini dijalankan, sangune lah cekap Pak Ibnu itu. Ya sudah mulai, sudah mulai. Tapi ya masih awal-awalnya waktu itu bangunnya mulai 2019. Perang belum selesai. 16-19 ya. Perang belum selesai. Tapi waktu itu kan Mangkuras I kan masih kecil Pak. Iya. Jadi ya belum kelihatan. Karena istrinya Sultan Agung sendiri kan 2 garwa patihnya. Dan juga punya garwa selir biasa lah banyak. Ya. Tapi kan garwa patih itu Ratu Wetan dan Ratu Kilen. Ya. Ini yang bersaing itu. Kedua ratu itu saling bersaing gitu. Bersaing untuk menjadikan anaknya itu yang jadi raja gitu. Gitu. Namun demikian, ketika kita melihat bagaimana Sultan Agung membangun Kerto saat itu Pak Ibnu, tentu kan pembangunan wilayah ini ketika Adipati Teluan sudah dikelola dengan baik yang ada di Brangwetan ataupun yang ada di Kulon barangkali. Nah, ini kan menjadikan pembangunan ini tentunya sudah disuplai dengan dukungan perekonomian yang matang ketika menjadikan Kerto, Pak Ibnu. Lah zaman dulu tuh misalnya di Dawe, Adipati, kowe ngirim gitu. Orang ngirim tenaga. Satu cacah, ya mesti Pak teko dhewe Pak. Lah itu dulu itu budayanya itu begitu Pak, karena ini sistem feodalisme Pak. Feodalisme itu ketika rajanya membutuhkan tenaga kerja, adipatinya itu diperintah harus menyediakan tenaga kerja. Sejumlah permintaan. Permintaannya. Itu dulu jangan ditafsirkan dengan hari ini Pak. Ya. Kalau hari ini ya bupati ini njaluk, kayak ngene ya. Aku sing salah dimengertinya itu. Ini ekonominya tidak lain. Sekarang budaya kita kan juga maunya mengikuti yang dulu. Yang seorang raja atau siapa pun penguasa itu anak buah itu wajib setor. Lah jadilah peristiwa korupsi di mana-mana Mas. Ini kan republik beda dengan kerajaan. Nah, tapi cara para pikirnya para pengelola pemimpin sekarang ini masih pola Mataram dulu gitu loh Pak. Mereka menganggap dirinya adalah sebagai raja-raja di wilayah. Raja-raja kecil di mana-mana gitu. Di departemen juga raja-raja kecil gitu. Jadi anak buah itu ya yang bawahan justru harus setor. Harus setor. Lah kan ciloko toh Pak. Kalau sistem kerajaan dulu itu kan memang begitu. Ya feodalisme sistemnya memang gitu. Feodalisme itu memang begitu gitu. Juga di Eropa itu juga begitu. Meskipun sekarang setelah ada mekanisme DPR dan sebagainya ada lembaga perwakilan kan sudah berbeda. Gitu. Raja itu di sana punya alokasi anggaran sendiri khusus, dan sebagainya khusus. Lah kalau sekarang tuh kok yang ditiru itu elek loh Mas. Ditiru sebenarnya bukan elek tapi yang ditiru perilaku dulu seolah-olah itu benar. Dan pola dulu diterapkan di pola sekarang. Iya, kan
ora match to Pak gitu. Dulu jadi ketika bangun Mataram ya, Mataram Karto itu jangan dikira bahwa itu raja ngundang kontraktor gitu ya. Ya enggak Pak. Karena di daerah-daerah itu ada kayak apa namanya ahli-ahli kriyo, ahli-ahli ornamen dan bidang tertentu ya. Ya bidang tertentu yang itu dipanggil sama raja. Lah yang ngasih makan dan ngasih gaji itu ya adipatinya setempat Pak. Ngaten. Makanya istilahnya sekarang caos. Caos. Ini kan caos Pak. Ya. Caos dalam artian sistem dulu. Bukan caos sistem sekarang ini. Kalau sekarang ini caos ya ciloko dong ini. Udah harus setor atasan. Repot toh Pak. Ya. Gitu loh. Jadi ini sistemnya sudah lain tapi perilakunya podo lah. Ini sih bahaya Pak. Untuk kepentingan edukasi politik ke depan itu kan harus memikirkan seperti itu Pak. Nah, ada kaitannya dengan yang itu dari daerah ada tenaga kerja untuk membangun Mataram. Yang sering kita dengar dari cerita-cerita legenda itu kan ahli-ahli ukir didatangkan dari Bali. Itu apa benar Pak? Kalau Bali saya belum pernah membaca Pak. Itu justru. Tapi mungkin dari Jambangan ya. Jadi ahli-ahli ukir itu sudah didatangkan dari mana-mana dan itu yang membiayai Adipati Jepara gitu Pak. Dan bahkan ketika barangkali di salah satu bukunya The Graph itu kan juga disebutkan Pak di sana. Bagaimana kemudian Gunung Kendeng ini juga menjadi salah satu pemasok kayu jati. Betul. Tapi itu bukan dulu itu kayu itu kan sudah dipisah-pisah Pak. Kayu untuk membuat kapal, kayu untuk bangunan rumah dan sebagainya. Tapi kalau khusus untuk kerajaan itu sudah siapkan kayu-kayu yang besar-besar sekali Pak. Dan itu dengan kualitas tentunya yang pilihan Pak. Pilihan dan usianya. Mereka tuh Pak tukang-tukang kayu kita itu udah tahu kok ini kayu ini umurnya berapa ratus tahun itu tahu Pak. Luar biasa. Dan keterampilan-keterampilan yang barangkali ketika kita sekarang masih melihat bagaimana kemudian seperti wilayah Kota Gede, sampai sekarang masih menjadi kawasan Kalang misalnya, karena konon penduduk dari Kalang inilah yang kemudian dulu juga diboyong untuk ikut membangun Mataram. Nah, hebatnya tukang-tukang kayu dulu Pak, ketika kita mau buat sokoh. Dulu kan nggak ada geraji Pak. Ya. Dulu itu nggak ada. Itu dicacali gitu loh Pak. Petel katanya. Ya pakai petel dicacali. Tapi tetap bisa halus seperti itu. Dan baru diukir. Berarti kan itu nenek moyang kita itu betul-betul punya keahlian di dalam kayu, di dalam menggarap kapal dan sebagainya. Itu kan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan ketelitian. Logam juga sudah. Logam juga sudah ada. Pekerjaan sudah ketelitian. Nah ini belanja-belanja untuk kepentingan pembangunan ibu kota. Rojo itu ibu kota ini itu butuh biaya yang mahal juga Pak. Ya, jadi ya artinya Mataram sempat menata diri sebelum menyerang Batavia itu. Ya. Tapi apakah kemudian ketika misalnya pengerahan tenaga kerja menuju ke Mataram sebagai salah satu bentuk kesetiaan dengan pola caos tadi, Pak Ibnu. Hal ini kira-kira mengganggu stabilitas wilayah setempat, betul Pak Ibnu, ketika dikerahkan sedemikian masif, ngaten. Iya. Ya yang seperti ditanyakan kemarin sama beliau itu, bahwa ini mempunyai impact yang sangat luar biasa dari perekonomian di level lokal, Pak. Ya, karena banyaknya tenaga kerja ya atau yang dikirim ke Mataram ini akan menjadi beban ekonomi di Mataram. Karena dia butuh makan loh Mas. Ya, tetap makan dan sebagainya. Artinya kondisi kalau perkara makan, minum dan sebagainya itu sama lah dulu dan sekarang. Cuman masalahnya ini kalau orang terlalu banyak perang ya, itu banyak korbannya ya. Ini
yang rusak itu apa namanya tata kelola di pertaniannya, Pak. Ya, sehingga beras itu pernah mengalami kesulitan di tahun 1619, 1620. Berarti itu terjadi sebelum Surabaya jatuh ya? Ya. Iya, toh. Ya. Itu kan juga digambarkan oleh Profesor Sartono, itu kota-kota dan desa-desa banyak yang hancur. Ya. Ya. Ya karena kalau sudah itu kan jenenge prajurit. Ya. Prajurit yang kalau prajurit yang pilihan ya, prajurit apa namanya fighternya itu mungkin lebih bijaksana. Tapi kan ini diikutkan milisi. Ya. Milisi, ya. Bamil ya. Ya milisi itu ada yang bawa senjata, ada yang bukan wamil, Pak. Iya, milisi lain. Milisi itu bukan wamil, Pak. Jadi pasukan-pasukan yang memang kemudian mereka merasa terpanggil. Dan juga dipanggil untuk ikut dalam perjuangan, semacam itu juga. Ya dulu kan zaman dulu ada apa namanya organisasi pertahanan rakyat, OPR yang kayak gitu itu loh. Semacam sekarang misalnya ormas-ormas. Ya, Pam Swakarsa kayak gitu. Banggaan kalau Iya, diikutkan. Nah, ini kalau sudah bergerak kayak seperti demo-demo yang brutal kemarin, weyo, nah, kayak gitu. Ya kayak gitu itulah. Ya mereka merampok di mana-mana, itu banyak yang rusaknya itu. Betul apa yang dikatakan Profesor Sartono itu. Karena memang ini ya sulit dikendalikan kalau orang-orang seperti itu. Ya siapa tahu apa namanya ada emas, ada apa, dicopet, dibawa pulang, kasihkan istrinya. Ya itu perang-perang itu, jadi imbasnya itu bukan hanya di Mataram, wilayah yang dirampok itu, ditundukkan itu kan juga punya masalah. Dan akhirnya kan mereka yang dikenai apa namanya, ini kan akhirnya jadi rakyatnya Mataram juga. Iya, betul. Ya lah. Sebagai bagian dari Teluan Mataram. Teluan Mataram. Yeah. Nah ini untuk merecovery kawasan-kawasan itu ya tidak mudah. Bagaimanapun juga mereka kan juga kalau misalnya bapaknya, anaknya menjadi korban dari perampasan itu kan juga menakutkan. Yeah. Ingat loh Pak, di jalan perang itu ada seorang wanita yang agak sudah dewasa sedikit aja, itu dirampas, Pak. Sebagai bagian dari rampasan perang, ya, Pak. Iya. Hubungan antar keluarga hilang, ya. Iya. Jadi jangan dilihat bahwa kemenangan Mataram itu tidak ada korbannya. Tidak ada. Korbannya justru rakyatnya Mataram sendiri, rakyat yang dulu dari Monconegari itu kan harusnya kan akhirnya jadi rakyat Mataram juga. Jadi rakyat Mataram juga. Ya. Betul. Ini proses untuk kalau istilahnya healingnya itu kan tidak gampang. Tentunya. Dan tentunya barangkali traumatika perang yang terjadi sampai kemudian mereka bisa direngkuh sebagai bagian dari wilayah Monconegoro Mataram. Ini juga perlu strategi khusus, Pak Ibnu. Iya. Ya, nah ini misalnya ini sudah di era HB2 misalnya. HB2 itu kan memberikan tanah yang sangat luas kepada pondok-pondok pesantren di wilayah Mataraman, Pak. Makanya tidak heran kalau pondok-pondok pesantren yang kuno-kuno itu punya lahan ratusan hektar. Ya. Itu ketika era HB2. Dan era HB2 itu kan sebenarnya cucunya Kiai Terpoyudo. Kiai Terpoyudo. Kiai Terpoyudo kan daerah Jatimuran. Dan cucunya Terpoyudo kan juga menyebar di Kediri dan sebagainya. Dan pada umumnya juga menjadi membuka pondok pesantren. Dan dari sanalah memang kemudian perjalanan Mataram ini menjadi seperti sekarang yang kita lihat. Ya. Namun demikian tentunya untuk ke depan di kesempatan akhir September nanti kita akan awal Oktober malah, kita akan ketemu di
Rabu mendatang pada tanggal 1 Oktober kita akan membahas kembali bagaimana ini kebetulan setelah Brangwetan, Brangkulon ini kemudian menjadi bagian Mataram, lalu seperti apa strategi yang disusun oleh Sultan Agung tentunya untuk ngeluruk ke Batavia dan ragam konflik yang melatar belakangi penyerbuan ke Batavia akan kita bahas di kesempatan mendatang. Nggih Pak Ibnu. Nggih, matur nuwun Pak Ibnu rawuhipun wonten studio. Terima kasih Mas Woro dan sama-sama. Terima kasih juga segenap warga budaya yang pada kesempatan malam hari ini telah membersamai kami dalam podcast budaya Rebutan Kuoso Rakyat Nelongso Politik Mataram Abad 17 edisi Rabu 24 September tahun 2005. Saya Andi Wisnu pamit undur diri, tetap lestarilah budaya Nusantaraku dan rahayu.